Halo rekan-rekan mahasiswa, berjumpa lagi dengan saya Indri selaku dosen untuk pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Kali ini kita akan membahas terkait teori pertumbuhan perekonomian dan juga terkait kebijakan fiskal dan moneter. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas terkait tahapan-tahapan linier dalam suatu pertumbuhan ya untuk perekonomian. Saya akan membahas dimulai dari teori Rostow, di mana suatu negara akan mengalami beberapa fase dalam pertumbuhannya, yaitu dari fase take off sampai dengan konsumsi massal. Nah, dan juga fase take off ini ditandai dengan suatu negara bersiap untuk melakukan suatu perubahan gitu. Dan kalau tinggal landas berarti masyarakat-masyarakat tersebut juga siap untuk menerima perubahan baik secara teknologi dan juga manusianya secara adaptif. Nah, untuk yang konsumsi massal nanti di tahap akhirnya manusia tersebut atau sekelompok masyarakat dalam suatu negara nanti akan mengalami di mana angka demand ya jauh lebih tinggi daripada angka supply. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini, di mana suatu negara, contohnya saja Indonesia ya, kita dapat mengetahui bahwa kalau zaman dulu itu ada teori seperti yang dikatakan oleh hukumnya Say bahwa penawaran akan menciptakan yang namanya permintaan. Nah, kali ini kita juga mengalami di mana masa konsumsi massal, di mana permintaan ini demand bisa jauh lebih besar daripada penawaran, atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat ini akan jauh lebih besar daripada apa yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, Rostow ini juga menyempurnakan teorinya dengan growth model yang disampaikan oleh Harold Domart yang tersaji pada gambar berikut. Nah, dalam hal ini Harold dan Domart, dua tokoh ekonomi, menjelaskan bahwa bagaimana mampunya suatu cadangan devisa dan juga modal atau kita sebutnya capital. Capital itu ada beberapa, yaitu ada capital dari human capital itu tersendiri, lalu ada juga social capital, lalu ada capital pembangunan lainnya yang menjadi komponen input dalam pertumbuhan suatu negara. Sehingga dalam teori model pertumbuhan ekonomi atau pembangunan yang diciptakan oleh Harold Domart ini, yaitu rasio pertumbuhan PDB, di mana PDB tersebut digambarkan dalam bentuk Y, simbol Y, secara langsung bergantung pada rasio tabungan nasional atau saving kita sebutnya, dan kebalikannya di inverse dari rasio modal atau kita bilangnya capital output ratio. Nah, S adalah jumlah pendapatan yang mampu untuk dibelanjakan atau disposable income, dan juga personal income PI dikurangi dengan direct tax, yaitu pajak pendapatan. Nah, tabungan bersih ini dikurangi tadi dari unsurnya S adalah saving ya, saving yang sudah diakomodasikan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ingat dari rumusnya, Y sama dengan C min S ya, jadi konsumsi terus dikurangi dengan saving ini. Tapi konsumsi yang dimaksud adalah konsumsi yang didapat dari disposable income. Dan C tersendiri adalah rasio yang melibatkan unit modal yang diperlukan untuk memproduksi sebuah unit dan menghasilkan output dalam periode tertentu. Ketika teman-teman melihat, yaitu rumusnya adalah delta Y per Y sama dengan S dibagi dengan C. Inilah rumus-rumus yang kita gunakan untuk menghitung tingkat tabungan nasional dan juga rumus untuk menghitung stok nasional, modal nasional. Nah, adanya rumus stok modal nasional ini berkembang dari teori yang dikembangkan oleh Harold Domart tentang bagaimana pertumbuhan suatu perekonomian harus didasari dengan capital atau dengan modal. Dan bagaimana capital ini bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dirumuskan, yaitu dengan delta Y, rasio pertumbuhan PDB yang dimana dihitung berdasarkan tahun-tahun tertentu gitu. Nah, kemudian kita akan membahas lagi terkait teori perubahan struktural. Terdapatnya teori perubahan struktural ketika teman-teman masih ingat, yaitu perekonomian dua sektor atau tokohnya yang kita sebut yaitu Lewis dan Charney. Nah, di sini ada transformasi struktural, yaitu suatu sistem perekonomian yang tadinya berbasis agriculture pasti akan berpindah kepada industrial gitu. Sekarang kita semua sudah bergerak kepada manufacture. Nah, transformasi struktural ini berfokus pada ekonomi yang subsistem, di mana agriculture, minimum teknologi, dan juga ini berada di daerah pedesaan, menjadi berubah ke arah yang industrial, teknologi tinggi, dan ini berpola urban. Kemudian teori dua model atau dual mekanisme dalam suatu perekonomian, ya ini disebutkan dengan teori Lewis two sector model, di mana surplus tenaga kerja dari sektor pertanian
ini dapat dipindahkan ke sektor industri modern. Kenapa? Karena yang namanya pertanian itu dia terkadang memberikan pengangguran yang siklikal, ya, pengangguran yang musiman gitu. Kalau lagi masanya panen, dia akan memanen. Kalau lagi masanya dia tidak memanen, ya dia tidak memiliki pekerjaan. Nah, maka pada saat terjadinya kekosongan pekerjaan ini, kita sebutnya tadi adanya pengangguran-pengangguran yang siklikal gitu terjadi. Karena apa? Karena memang bukan musim panen, sehingga dia tidak ada kerjaan. Nah, kemudian ada hal lain yang mendorong produktivitas tenaga kerja yang disampaikan dalam teori perubahan struktural, di mana tadi pemanfaatan produksi, yang tadinya produksi marginal atau pertambahannya, kenaikan gradual produksi dibagi dengan output dari pemanfaatan modal atau input yang tetap, di mana tenaga kerja ini akan mengalami surplus ketika adanya sektor subsistem produk marginal sama dengan nol. Nah, dapat dikatakan bahwa produktivitas tenaga kerja ini akan mempunyai manfaat tenaga kerja kepada suatu tenaga kerja, ya, ketika tadi input yang ia rasakan, ya, ini dapat memberikan output untuk hasil tenaga kerjanya jauh lebih baik, ya, atau kinerjanya jauh lebih baik. Nah, teori yang berikutnya yaitu ada teori dependensi. Pada teori dependensi ini bagaimana kita dapat berpikir, dasar pikirnya, ya, saya jelaskan bahwa ketergantungan. Apa yang menjadi ketergantungan? Yaitu bergantungnya negara-negara yang berkembang atau kurang maju kepada negara-negara maju. Dan di sini dapat kita ketahui bahwa power dari negara maju dapat mempengaruhi keberlangsungan negara-negara berkembang. Kalau kita mengambil contoh saat ini, bagaimana Indonesia sangat bergantung terhadap nilai mata uang, karena nilai mata uang yang ditetapkan adalah dolar. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sih kekuatan, ya, dari segi finansial atau, ya, gejolak ekonomi lah yang ada di Indonesia ketika memang tadi terjadi adanya perang yang melibatkan Amerika, lalu bagaimana yang berdampak pada Indonesia. Nah, paradigma pembangunan yang salah ini terjadi dalam pemahaman teori dependensi, yaitu false paradigma model, yang menjelaskan terkait pembangunan yang terbaik adalah yang dikemukakan negara-negara maju. Tidak sesuai, maka pembangunannya gagal. Kemudian standarisasi pembangunan ini hanya tunggal kepada salah satu negara. Nah, ketika teman-teman lihat, ya, nanti teman-teman bisa searching aja, apakah memang negara Amerika itu sebagai negara terbahagia di dunia? Apakah memang tadi Amerika yang menjadi standar pengukuran mata uang, ya, merupakan negara yang paling tinggi dari perkembangan teknologinya atau high development infrastructure? Nah, berarti tadi kan kita dapat melihat ada paradigma yang salah ketika tadi model pengukurannya juga tidak sesuai. Jadi bukan berarti bahwa negara yang maju, salah satunya tadi kita mengacu kepada Amerika, lalu semuanya kita dari segi teknologi, lalu dari segi misalnya green ekonominya, atau kita akan melihat kepada kesejahteraan masyarakatnya, semuanya kita akan mengukur dari Amerika. Nah, itu adalah tadi pemahaman yang paradigma yang salah, bahwa sebenarnya setiap negara maju itu, saya percaya kepada teori yang namanya teori ciri khas, yaitu teori-teori yang memberikan suatu negara ini akan memiliki ciri khas tertentu untuk menciptakan pembangunan negaranya sendiri, sehingga dia akan memberikan uniqueness untuk pembangunan negaranya. Kemudian masih banyak beberapa teori-teori pembangunan seperti teori kontemporer, lalu kemudian post development dan anti development, dan juga teori pembangunan manusia, atau kita biasanya mengukur di pengukuran, ya, kapital dari sumber daya manusia ini dari Human Development Index. Bahkan terdapat teori anti pembangunan, di sini saya sampaikan salah satunya dari Wolfgang Senge, hanya menjadi denominasi atau ekonom-ekonom dari negara maju. Jadi terlalu mengkiblatkan negara-negara maju, maka nanti standar universal dalam pembangunan ini akan menjadi permasalahan, karena tadi kemampuan atau geografis atau uniqueness dari masing-masing daerah ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membahas terkait kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Jadi gini teman-teman, simpelnya, kalau kita belajar tentang kebijakan fiskal, berarti yang kita pikirkan adalah komponen-komponen yang terdapat membentuk kestabilan keuangan negara. Contohnya ada indikator inflasi, suku bunga, kurs, ya. Sementara kalau yang fiskal tadi bagaimana komponen-komponen yang mampu untuk menciptakan penerimaan dan pengeluaran negara ini menjadi balance, atau setidaknya kita memiliki surplus, atau mungkin kalau kita memiliki pengeluaran ini tidak jauh lebih besar 3% dari PDB. Nah, dalam teori
makroekonomi, terdapat beberapa analisis yang dapat menyebabkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini terhambat, yaitu permasalahan pengangguran, ya tadi secara makro, permasalahan inflasi, dan juga beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah terkait permasalahan kemiskinan dan juga pengangguran tersebut. Nah, kemudian dalam hal kebijakan fiskal yang harus kita konsenkan adalah tentang bagaimana penerimaan. Apa sih penerimaan terbesar dalam negara Indonesia? Jawabannya adalah tax atau pajak. Karena semua kita bisa menghimpun pajak dari masyarakat dan ini menjadi peluang besar ya bagi suatu negara untuk mendapatkan income-nya gitu. Nah, apa sih yang mau kita kendalikan ya tadi dalam kebijakan fiskal ini? Yaitu kita akan mengendalikan T atau tax penerimaan, karena tadi penerimaan terbesar dalam suatu negara itu merupakan pajak gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang akan kita kendalikan yaitu terkait halnya government expenditure. Nah, government expenditure ini akan membantu kita untuk mengetahui seberapa besar sih pengeluaran pemerintah, dan nanti pemerintah akan melihat jika memang pengeluarannya jauh lebih besar ya daripada PDB, itu syaratnya hanya lebih besar 3% dari PDB. Nah, kemudiannya lagi yang akan kita bahas beberapa hal yang menyebabkan anggaran-anggaran itu menjadi defisit, yaitu tadi karena adanya hutang, pengeluaran negara yang terlalu besar, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan anggarannya. Nah, kemudian dalam hal kebijakan moneter, bagaimana kita punya bank sentral? Bank sentral mampu untuk mengatur inflasi harian. Kita punya repo, ya 7 days repo, yaitu mengatur bagaimana inflasi yang setiap harinya ini terjadi, dan di setiap daerah memiliki tim pengendalian inflasi. Lalu bagaimana dengan suku bunga? Suku bunga nanti akan memikat hati para konsumen untuk dapat menabung, dan tingkat tabungannya ini juga melihat kepada besarannya kredit. Jadi semakin besar orang menabung, nanti kita akan melihat seberapa besar sih orang mau mengajukan kredit pinjaman gitu. Nah, ketika memang tadi orang-orang tertarik untuk meningkatkan kreditnya, terutama untuk dalam hal permodalan usaha maupun perusahaan-perusahaan, ini akan meningkatkan lagi keuntungan-keuntungan negara. Nah, tentunya kebijakan ini tidak bisa serta-merta kita berikan hal bebas gitu ya kepada masyarakat. Kenapa? Karena tadi kalau misalnya semua orang dikasihkan pinjaman, lalu kemudian suatu bank juga tidak memiliki modal, apa yang akan terjadi? Ya akan mudah juga ya perekonomiannya tidak stabil karena ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dalam suatu negara. Nah, terlalu fleksibelnya halnya kredit gitu ya yang diberikan juga dapat memicu tingkat konsumsi yang terlalu tinggi, dan ini juga akan berakibat kepada inflasi yang meningkat. Baik rekan-rekan mahasiswa, tadi sudah kita simak ya penjelasan terkait tatap muka ke-10 ini mengenai teori-teori pertumbuhan dan juga pembangunan, serta bagaimana kebijakan fiskal dan moneter mampu untuk mengkontrol pertumbuhan perekonomian. Harapannya adalah tadi dari kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter yang mengatur suku bunga, kurs, dan juga kebijakan fiskal yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Teman-teman nanti bisa tahu deh, kita bisa studi kasus, kita buka ya reponya BI ya yang 7 days repo. Terus kita juga bisa studi kasus melihat kepada anggaran APBN yang dimiliki Indonesia serta berapa besar sih hutang yang dimiliki oleh Indonesia. Tentunya ini akan menjadi topik-topik menarik untuk teman-teman menulis skripsi. Terima kasih untuk atensinya karena sudah menyimak video pembelajaran ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.